Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa. Saya Muhammad Abdullah. Saya Rangkaian Abdullah. Ini kami akan menjelaskan tentang tentang listrik arus dan. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik listrik arus searah dan karakteristik listrik bolak-balik. Yang pertama itu ada DC ya, itu listrik arus searah. Ini contoh dulu grafiknya kayak gini. Kita bisa analogiin dari batu baterai. Kan batu baterai itu ada negatif sama positif. Nah, dari negatif positif itu ada kabel nih, misalnya kabel ke sini muter kan dari negatif ke positif. Nah, otomatis kabel tuh arahnya searah. Jadi nilai tegangannya juga bakal konstan itu sama kayak gini, nanti kayak gini terus. Terus yang AC itu bisa dari AC voltage ya. Contohnya misalnya ada kabel nih banyak, bukan banyak sih, satu kayak tadi. Tapi arah arusnya tetap nggak kayak yang ini kayak gini. Tapi kayak gini nih, bolak-balik kayak wiper bolak-balik kayak gitu. Yes. Nah, nilai tegangan juga bakal berubah karena si tegangan yang di dalamnya tuh bolak-balik. Nah, ini contoh grafiknya kayak gini. Nilai arusnya juga bakal berubah. Nah, kalau jadi perbedaannya kayak gitu aja. Cukup sekian dari aktivitas 1. Oke, tadi ada yang ketinggalannya frekuensinya ya. Kalau yang DC itu frekuensinya 0 Hz, yang AC 50 Hz. Yang sumber arus dari DC itu ada baterai, aki, sel surya. Kalau yang AC, yang ini AC tadi ada PLN, PLTA, PLTU, dan stop kontak contohnya. Ini penggunaannya bisa pakai HP, laptop. Karakteristik utamanya adalah stabilitas dan kemampuan untuk disimpan perangkat elektronik sensitif. Hampir semua gadget seperti HP, laptop, dan tablet menggunakan DC karena komponen elektroniknya seperti chip dan prosesor membutuhkan tegangan yang stabil dan rendah. Ini kalau penggunaan dari AC ada kulkas, oven, ya intinya alat-alat rumah tangga lah kayak gitu. Arus AC memiliki arah yang berubah-ubah. Karakteristiknya utamanya adalah diubah tegangannya dan efisiensi dan perjalanan jauh. Jadi AC itu cocoknya buat transmisi jarak jauh. Kalau yang transmisi DC khususnya HV DC lebih efisiensi untuk jarak sangat jauh juga. Efisiensi untuk jarak sangat jauh, kabel bawah laut contohnya sama tanah. Kabel bawah laut atau yang di tanah. Dan interkoneksi sistem tidak sinkron karena kerugian daya lebih rendah dan hanya butuh 2 konduktor. Ya udah, dari aktivitas 1 kayak gitu aja. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hasil pengamatan kami. Yang pertama ada resistor. Percobaan pertama tegangan 8,99 volt, frekuensi 0,5 Hz, hambatan 10 dan ampere 0,90. Percobaan kedua tegangan 9,00 volt, frekuensi 0,5, hambatannya 20, ampernya 0,002. Keadaan fasenya sepase. Yang kedua ada kapasitor. Percobaan pertama tegangan 8,99, frekuensi 0,5, kapasitor 0,10 dan ampernya 0,10. Percobaan kedua tegangan 8,99, frekuensi 0,5, kapasitor 0,20 dan ampernya menjadi 0,03. Keadaan fasenya dijelaskan jika tegangan berada di titik maksimum, maka arus sudah lebih dulu mencapai titik maksimumnya sebesar 90 derajat, jadi tidak sepase. Yang terakhir ada induktor. Percobaan pertama 9 volt, yang kedua 0,5 Hz, lalu induktornya 5, ampernya 1,14. Percobaan kedua 8,89 volt, frekuensinya 0,5, induktornya 10 dan ampernya 0,06. Keadaan fasenya tidak sepase. Mungkin segitu saja untuk hasil pengamatan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada pencitraan rangkaian, yaitu mempelajari rangkaian RLC jadi pada arus bolak-balik, yaitu atau disebut AC. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh frekuensi terhadap reaktasi induktif, reaktasi kapasitif, dan impedansi.
frekuensi yang naik, maka si X-nya itu lebih kecil. Bagaimana dengan impedansi? Karena tegangan pada R arus ini memiliki beda fase sehingga hidup secara vektor. Selanjutnya adalah analisis hasil model yang sudah kita hitung menggunakan rumus. Nah, terdapat pada frekuensi 0,10 Hz, Xc lebih besar daripada XL. Nah, rangkaian ini bersifat kapasitif. Dan selanjutnya pada frekuensi 0,16 Hz itu terjadi resonansi, artinya impedansi minimum harus juga maksimum. Frekuensi tinggi yaitu 0,20 hingga 1 Hz, yaitu XL lebih besar daripada XC. Rangkaian tersebut menjadi induktif. Kesimpulannya, perubahan frekuensi melalui reaktasi dan impedansi rangkaian RLC. Saat XL mendekati XC, terjadi resonansi di mana impedansi minimum dan arus maksimum. Selanjutnya menjawab pertanyaan analisis. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana arah dan nilai dari tegangan listrik dan kuat arus I pada rangkaian listrik AC. Pada rangkaian listrik AC, tegangan dan arus tidak mengalir ke satu arah terus seperti pada listrik DC. Tegangan AC berubah-ubah arah dan nilainya secara periodik, biasanya naik turun membentuk gelombang. Jadi arusnya mengalir bolak-balik mengikuti perubahan tegangan yang terjadi setiap saat. Nilai arus juga tidak tetap, tetapi naik dan turun seiring waktu. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fase dan arus tegangan di masing-masing rangkaian L, R, dan C. Pada rangkaian R, tegangan dan arus fase. Artinya, tegangan bernilai maksimum, arus juga maksimum. Dan saat tegangan 0, arus juga 0. Tidak ada selisih fase antara tegangan dan arus. Pada rangkaian R, arus tertinggal terhadap tegangan sebesar 90 watt. Artinya tegangan mencapai yang maksimum dari dulu. Kemudian arus menyusul. Pada rangkaian C, arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Artinya arus sudah mencapai yang maksimum ketika tegangan belum maksimum. Saat tegangan maksimum, arus justru bernilai 0. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan impedansi dalam rangkaian AC? Impedansi adalah hambatan total pada rangkaian AC yang merupakan gabungan dari hambatan R, reaktansi induktif atau XL, dan reaktansi positif XC. Impedansi menentukan besar kecilnya arus yang mengalir dalam rangkaian AC. Selanjutnya, pada frekuensi berapa nilai reaktasi induktif mendekati atau sama dengan reaktasi kapasitif, berapa nilai impedasinya, apakah mendekati nilai hambatan R di saat frekuensi yang sama, bagaimana kuat arusnya, disebut apakah saat terjadi kondisi ini, disebut apakah nilai frekuensi saat itu. Berdasarkan tabel 4, kondisi XL tidak sama dengan XC terjadi pada frekuensi sekitar 0,16 Hz. Pada kondisi ini, impedasi atau Z minimum, nilai Z mendekati hambatan R, kuat arus menjadi maksimum, rangkaian berada pada kondisi resonansi, frekuensi tersebut disebut frekuensi resonansi. Kesimpulannya yaitu arus listrik DC mengalir satu arah, memiliki nilai tegangan dan arus yang konstan, serta tidak memiliki frekuensi. Arus DC umumnya berasal dari baterai dan cocok digunakan pada rangkaian sederhana dekat dengan jarak. Arus listrik AC mengalir bolak-balik, memiliki nilai tegangan dan arus yang berubah secara periodik, serta memiliki frekuensi tertentu. Arus AC lebih efisien digunakan untuk penyaluran listrik jarak jauh. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.